Salam sejahtera bagi kita semua, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Sekali lagi, sampurasun. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK 2 Pangandaran yang diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Ilham beserta jajarannya. Yang saya hormati juga tim KKMT LL Titik 4 Desa Cintaratu, dan yang saya banggakan siswa-siswi SMKM 2 Pangandaran yang menghadiri kegiatan kita pada hari ini tentang kesehatan remaja masa kini. Udah? Baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa menghadiri kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kesehatan remaja masa kini oleh KKMT Temantik LLIQ 4 tim Desa Cintaratu. Baiklah, di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Dini Yaman Kaisani. Teman-teman bisa panggilkan Dini. Hai semuanya. Di sini saya akan memandu acara kita pada hari ini. Baiklah, pertama saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat perkenalan moderator, yang kelima pemaparan materi, dan juga nanti ada games dan penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Teman-teman, karena kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, kebangsaan kita, tolong untuk berdiri. Sama-sama. Terima kasih. Indonesia.
Bidang Siswaan SMKN 2 Pangandaran kepada Bapak Ilham dipersilakan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati yang saya hormati Ibu Koordinator Bimbingan dan Konseling, yang saya hormati Ketua Tim KKN LLDT 4, yang saya cintai dan saya banggakan siswa dan siswi SMK Negeri 2 Pangandaran yang hari ini mengikuti kegiatan sosialisasi dari tim KKN. Salawat bersalam marilah kita curah limpahkan pada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Masih ingat apa yang dikatakan Bapak Kepala tadi pagi? Tong eraan tapi ini ada tamu berarti tong. Nah, kalian jaga sikap, jaga diri, jaga perkataan sehingga nantinya tidak ngeragu. Ya, kalian ada di kampung tapi jangan kampungan. Kalian tong eraan tapi tong eraan. Ya, nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kalian dan tolong dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh mereka sebagai bekal kalian, terutama mungkin nanti kelas 12 dan nanti juga kelas 11 yang akan melaksanakan KKN yang akan melaksanakan PKL sebagai bekal juga nantinya ketika kalian keluar dari SMK ini. Silahkan tanyakan, mereka itu senang ditanyai atau tapi kepengen merosak. Senang ditanya tapi kepengen merosak. Dan kalian masih kecil namanya mereka rasa berondong. Ya, tolong perhatikan apa yang kakak-kakak kalian sampaikan. Kakak-kakak ini terdiri dari beberapa kampus, juga mungkin ada kampus berhubungan dengan jurusan kalian, entah itu perhotelan atau kuliner atau juga UPW atau juga TBSM. Sehingga nantinya bisa saja kalian yang hendak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bisa konsultasi lebih lanjut dengan kakak-kakak kalian. Tolong perhatikan titip tadi, jangan sampai kalian mengecewakan kami dengan hal-hal yang tidak disukai oleh kami dan oleh kakak-kakak kalian dari tim KKN tadi. Ya, tolong jaga kondusivitas. Terima kasih, selamat datang kami ucapkan. Mohon maaf apabila penerimaan yang diberikan oleh kami selaku tuan rumah tidak begitu menyenangkan dengan kondisi seperti ini, dengan keterbatasan kami. Inilah kami keluarga besar SMK Negeri 2 Pangandaran. Selamat datang kami ucapkan. Terima kasih kepada tim dari LLDT yang sejak hari Senin yang lalu terus koordinasi dengan kami terkait materi apa yang layak untuk dikonsumsi oleh kalian, layak untuk diterima oleh kalian, sehingga kalian itu layak juga menerima ini. Dan nantinya itu harap diaplikasikan sehingga kalian akan mendapatkan hal-hal yang memang tidak boleh atau boleh dilakukan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ilham atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan dari tim KKN LLDT 4 Desa Singkaratu kepada Anda yang mungkin dipersilakan.
Rasul? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru dan kepada kawan-kawan yang ada di sini ya. Perkenalkan, nama saya Ataya Rukmi, perwakilan dari LLDP wilayah 4 untuk kelompok yang ada di sini di Desa Cintaratu. Ada kakak-kakak yang di sini, boleh ke depan. Kakak-kakaknya perkenalan dulu dong. Nama saya Muhammad Asal Manggala Putra dari kampus Unisba atau Universitas Islam Bandung dari jurusan Fakultas Hukum. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Alvina Cinta, biasa dipanggil Cinta. Saya dari Universitas Raja Wali Bandung, jurusan Sarjana Perguruan. Saya Mali Hasan Fauzi dari STT Mandala Bandung, jurusannya Teknik Sipil dan Teknik Sipil. Teknik mana tuh suaranya? Ini Oke. Indonesia Negara Hukum, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dadang Hidayat, biasa dipanggil saya. Oke, bahasa panggilan aja atau dahi ataupun dagu juga bisa. Saya dari Universitas Islam Nusantara atau UNINUS, prodi ataupun jurusan pendidikan agama Islam. Senang kamu sampai besok. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francis Yusuf Hidayat. Saya dari Universitas Katolik Parayangan Bandung, Unpar Parayangan. Saya dari jurusan fisik, ilmu AP, administrasi publik. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Kusmastuti. Saya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani dan dari jurusan Psikologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda dari Institut Teknologi Nasional Bandung dari jurusan Informatika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Herawati dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, prodi Manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman semuanya. Kenalin ya, nama aku Restia Suci. Teman-teman boleh manggil aku Teh. Aku di sini dari Universitas Pasundan, sejurusan ini sama Teh Juni, TMC ya. Jurusan Administrasi Bisnis. Oke, satu menit saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalin nama aku Riza Maulia, bisa dipanggil Ija. Aku dari Sinik Merdeka Indonesia, jurusan RPL. Jawaban RPL apa ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Anggreni dari
Mas Adam, ayo ke depan Mas Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Astia Wisnuwardana dari Arsyad City, jurusan Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Adriansyah, saya di Universitas Bandung, jurusan Teknik Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafi Amam. Saya dari Majalaya. Saya dari Universitas AS dan mengambil Fakultas Teknologi Informasi. Terima kasih. Mungkin teman-teman di sini sudah mendengarkan semuanya dari universitas atau sekolah tinggi gitu. Di sini saya jomblo sendiri dari Politeknik Daerah Perkenalkan, saya Fajar Nurari Blasmono dengan jurusan Manajemen Informatika. Ya, akan tetenya ini tadi berikut rekan-rekan kerja saya yang ada di KKN. Ya, tolong untuk akang tetenya yang ada di sini untuk bekerja sama juga ya buat kita semua, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ataya dan rekan-rekannya dari KKNT LDT 4. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan disampaikan hari ini. Tapi sebelum kita masuk materi, kita kenalan dulu dengan moderator yang bakal memimpin materi pada hari ini. Langsung aja ya? Ya, Langsung aja ya. Moderator kita pada hari ini Kang Dadang Hidayah. Moderator kita pada hari ini dari Universitas Islam Nusantara, jurusan Pendidikan Agama Islam. Langsung aja Kang Dadang Hidayah. Perlu salam lagi enggak? Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalan udah tahu dari tadi. Untuk lebih dalam lagi nanti di WhatsApp aja. WhatsAppnya nanti saya dibagikan di link di bawah ini. Nah, oke. Siap. Teman-teman semua di sini, teman-teman yang laki-laki dan teman-teman yang perempuan juga. Di sini intinya kami ataupun saya bukan untuk memberi pelajaran, tapi kita sharing-sharing aja lah ya. Kita diskusi bareng-bareng bagaimana yang selain tadi Bapak. Nah, kita itu akan membahas tentang kesehatan remaja masa kini gitu ya. Kalau udah masa kini, Masya Allah dong ya. Nah, maka dari itu kesehatan itu memang sangat penting, benar enggak? Nah, kalau nggak sehat berarti kita sakit itu, seperti hanya dia meninggalkan aku. Sakit banget. Nah, tanpa basa-basi lagi, bahwasanya kita akan membahas dengan materi kesehatan masa kini ya, dengan pemateri yang sangat cantik dan juga
good banget lah pokoknya dalam hal public speakingnya dan apapun juga. Kita tunggu-tunggu ya. Siapa ini? Teteh Herlina ataupun kakak Herlina Cinta. Tolak Allah atau tolak Allah. Ya, dipersilakan kepada Teteh Herlina Cinta untuk ke depan. Berikan tepuk tangan. Makasih ya. Ya sama-sama, mungkin di sini saya akan menemani Anda. Iya. Oke, siap. Teman-teman masih pada semangat gak ini? Pastinya masih dong. Mau dicek jargon nggak? Apa? Mau dicek jargon nggak? Boleh. Oke, kalau kata saya wes, jawabnya bablas sangine. Yuso kan? Oke. Nah, 1, 2, 3, wes. Kurang semangat, wes. Oke, mantap tenang boleh. Kejadian begini. Oke. Sekarang di sini bisa dipanggil Teteh Cinta. Di sini saya mau membahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Mungkin bisa slide selanjutnya. Dikasih 2 aja, pokoknya materinya menarik banget loh ya. Udah siap belum teman-temannya semua? Nah, pubertas itu biasanya dicirikan dari anak ke remaja itu dengan masa pubertas. Boleh di slide selanjutnya. Nah, di sini Silakan mau SK dulu ya. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum kita ngebahas apa itu pubertas, di sini Teteh mau ngebahas dulu tentang organ reproduksi masing-masing ya. Nah, yang pertama mau ngebahas dulu tentang yang laki-laki nih. Udah hafal nggak ini gambarnya? Pada pernah nggak kira-kira? Coba lihat dulu. Nah, di sini ya Teteh mau ngebahas organ reproduksi bagian luarnya dulu. Di bagian luar ini ada yang namanya penis ya, Mr. P. Ini buat Mr. P mungkin di yang nggak tahu ya. Nah, Mr. P ini adalah organ reproduksi laki-laki untuk berhubungan seksual. Penis ini menimbulkan sperma dan juga bisa mengeluarkan urin. Nah, untuk di bagian depannya mungkin bisa tenang ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, mohonnya maaf. Oke. Nah, di bagian penis ini ada kepalanya nih. Kepalanya ini namanya gland. Nah, gland ini kalau biasanya apalagi yang muslim diwajibkan untuk dipotong atau yang disebut dengan disunat. Nah, buat teman-teman ada yang belum disunat gak di sini? Gak percaya ya? Kalau belum biar gak percaya. Nah, terus untuk di bagian luar yang bisa dilihat sama mata kita itu adalah skrotum. Skrotum itu adalah kantung dari testis yang gunanya untuk menjaga suhu sperma itu agar tetap berfungsi dengan baik. Ya, baik, slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas reproduksi bagian dalamnya. Nah, di sini ada testis. Testis itu adalah biasanya kita sebut dengan telur. Nah, ya dong. Telur itu biasanya normalnya itu jumlahnya ada 2 untuk yang normal. Tapi ada juga yang 1. Ada yang lahir 2, tapi ternyata pas udah besar malah ada kecelakaan atau bagaimana si telurnya itu jadi tinggal 1. Tapi itu nggak apa-apa ya. Itu kenapa?
Ini kalau menjadi satu gimana tuh? Kan kayak kita. Oh kayak gitu. Lanjut. Iya, selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini adalah yang memproduksi cairan mani yang membawa sperma ke testis. Jadi, ya, yang bawa cairan sperma ini ke dalam sini. Terus ada vas deferens, yaitu saluran yang menyalurkan sperma dari testis menuju ke prostat. Nah, sperma ini adalah sel seksual laki-laki yang bentuknya tuh kecil-kecil kan. Laki-laki tahu kan? Mungkin nggak kelihatan ya kalau dilihat mah. Kalau dilihat mah mungkin kayak cuma cairan warna putih. Nah, lalu ada uretra, yaitu uretra adalah saluran untuk mengeluarkan air seni dan air mani. Nah, tertutup saat ejakulasi. Nah, karena di laki-laki ini salurannya cuma satu, tempat keluarnya sperma dari situ, tempat keluarnya urin dari situ. Jadi untuk laki-laki juga tuh harus menjaga kesehatan reproduksinya masing-masing. Si Mr. P-nya itu harus dicebok dengan baik dan benar. Kalau di abis pipis ya disiram, diombeng ya guys ya. Biar tumbuh disiram. Iya, biar tumbuh. Ya, selanjutnya untuk sekarang kita bahas yang perempuan. Ini akan mencoba lebih dalam lagi ya, karena perempuan yang menjelaskan. Ya, yang pertama itu ada vulva. Vulva itu ini tuh namanya vulva. Nah, kalau perempuan itu sebenarnya laki-laki juga ada ya mons pubisnya, tadi gak tertulis. Nah, mons pubis itu adalah rambut-rambut halus yang tumbuh di sekitaran vulva itu. Di bagian itu. Iya, di bagian daerah-daerah sini tuh biasanya tumbuh bulu-bulu halus ya teman-temannya. Ada yang belum tumbuh mungkin? Belum, karena ini malu kasar bu. Bukan. Ya. Nah, buat teman-teman juga nih, untuk melindungi misfinya biar tetap pH-nya tetap terjaga, nggak lembab ya. Itu tuh harus dicukur. Laki-laki juga sama. Dicukurnya itu 40 hari. Ya, pokoknya itu 40 hari itu harus wajib dicukur, tapi nggak boleh sampai habis. Karena itu juga ada fungsinya untuk melindungi biar bakteri-bakteri itu nggak langsung masuk gitu. Terus selanjutnya itu ada klitoris. Klitoris itu ada di daerah paling depan. Ya, teman-teman mungkin tahu ya, perempuan-perempuan mungkin pernah kerasa lah katoel kayak bahasa Sunda. Nah, organ kecil di bagian depan vulva ini sangat sensitif kalau terkena gitu ya. Bisa memberikan rangsangan untuk perempuan. Nah, terus ya. Nah, dilanjutkan dengan bagian sini itu adalah labia mayora atau yang namanya bibir yang besar. Nah, bibir besar itu juga pasti teman-teman suka kerasa lah ya, kelihatan juga. Nah, itu juga harus dijaga kebersihannya ya teman-teman. Nggak boleh tuh sampai lembab, atau misalkan kalian habis pipis tuh diceboknya tuh masal tuh nggak boleh, karena itu bakal menjadi penyakit yang luar biasa. Karena di dalam, ternyata lihat, kita bisa lihat di daerah vulva ini, di misfi kita itu lubangnya aja ada 3. Kalau kita bersihinnya nggak benar, entah dia bisa masuk lewat yang depan, entah bisa lewat yang tengah atau lewat yang belakang. Jadi itu harus banget dijaga. Nah, terus ada labia minora. Untuk labia minora itu di bibir yang di bagian dalam. Biasanya perempuan lah ngerti di mana nih. Selanjutnya, nah ini organ reproduksi bagian dalamnya. Yang di situ ada vagina. Di sini ada uterus, yaitu rahim. Nah, rahim ini tuh tempatnya nanti janin itu bakal tumbuh dan berkembang. Terus ada cervix atau leher rahim yang ada di sini. Nah, ini juga biasanya tuh banyak perempuan yang kena CA cervix itu dikarenakan suka jajan, bukan suka jajan, suka main di kemana-mana, ya. Nah, itu makanya
karena di dalam ya kadang rasa tumbuh dan sakitnya tuh terlambat kan, karena kita nggak lihat ya wujudnya di mana. Nah, dia tuh bakal merasa sakit kalau si servisnya itu sudah mulai membesar. Nah, jadi untuk teman-teman mohon dijaga ya diri masing-masing, karena cuma kita yang bisa jaga diri. Pacar kita mau nggak? Karena jomblo. Iya. Ayo. Selanjutnya, nah tuba falopi itu ada di sini. Ini tuh tempat saluran telurnya, jadi sperma yang jalan itu bakal lewat tuba falopi. Nah, nanti dari tuba falopi akan masuk ke ovarium, yaitu atau indung telur. Nah, tempat dimana sperma sama indung telur itu kalau spermanya baik, terus indung telurnya juga matang, ini kan biasanya umur segini tuh lagi subur ya. Kenapa kita harus menghindari nih pacaran yang berlebihan? Karena umur kalian lagi subur, si spermanya lagi bagus, perempuannya juga lagi subur. Kalau misalkan, itu bakal walaupun hanya sekali nggak boleh ya, karena kan kita nggak tahu ya, siapa tahu pas ternyata lagi kalian cicip tuh nyobain hal-hal yang kayak gitu, ternyata perempuannya lagi masih subur, terus laki-lakinya juga spermanya lagi bagus gitu kan. Nah, itu nggak boleh banget, makanya untuk dihindari lah pacaran-pacaran yang kayak gitu. Nah, ada buaya darat juga ya. Nah, suaranya gimana tuh, pengen tahu nggak? coba mana buaya darat suaranya? Suaranya kurang lebih gini deh. Sekali aja. Berarti kalaupun melakukan cuma sekali juga memungkinkan hamil. Iya, bahkan nggak masuk ke dalam pun cairan sperma ini bisa masuk Bu. Jadi kan kalau kita berhubungan ya, ini mohon maaf ya, mungkin menurut teman-teman ini adalah hal yang tabu, tapi ini penting untuk diri kita karena cuma kita yang bisa jaga ya, apalagi perempuan nih. Biasanya perempuan tuh suka terayu, bilangnya iya aku sama kamu selamanya. Jadi kan untuk berhubungan itu dari perempuan juga tuh bisa mengeluarkan cairan ya, nggak laki-laki aja. Dan biasanya pun perempuan pasti suka ngerasa lah kadang keturunan kayak gitu. Nah itu tuh kalau kalian nyoba aja ya, walaupun nggak masuk nih, ngerti lah ya apa yang diomongin sekarang. Ini tuh jaga-jaga diri. Walaupun nggak masuk, cairan dari perempuan itu tuh bisa ngisap ke dalam. Si sperma yang kecil itu bisa masuk, dan siapa tahu ada satu sperma yang jago, yang larinya kenceng, itu tuh bisa lari ke tuba falopi, terus masuk ke hidung telur, dan itu bisa jadi. Makanya kenapa banyak anak-anak sekolah yang kadang nih berita-berita maaf hamil duluan atau dia ketahuan tahu-tahu perutnya udah besar. Nah itu tuh padahal mereka nggak sampai masuk, tapi karena memang ada cairan yang narik ke dalam itu, nah itulah yang jadi malah. Selanjutnya, nah untuk menjaga kebersihan organ reproduksi, Wes. Ulangi dong. Wes. kaget. Nah sekarang ini kita membahas tentang menjaga kebersihan organ reproduksi. Untuk yang perempuan, organ reproduksinya itu ini untuk pakai bahasa yang mudah aja ya. Kalau cebok itu harus dari depan ke belakang dan harus dipegang ya. Jangan cuma air aja tuh nggak boleh juga. Terus nggak boleh dari belakang ke depan, karena dari belakang itu kan ada, kita kan punya 3 tadi kan lubangnya ya. Ada lubang anus, karena di belakang kan dekat anus tuh. Nah itu kalau kita ceboknya salah, terbalik dari belakang ke depan, berarti kita bakal bawa kotoran bakteri dari anus itu malah ke depan. Nah itu juga bisa bikin penyakit menular seksual, dan itu juga bisa bikin kalian jadi terganggu, bisa gatal, bisa keputihan gitu. Terus kalau habis cebok, usahakan kalau di sekolah harus bawa tisu. Jadi sehabis cebok itu jangan dibiarin basah, langsung pakai celana dalam
dalam lagi, itu nggak boleh. Jadi kalian harus dikeringin dulu, dikeringin nih di bagian dari depan sampai ke bagian anusnya tuh harus kering, barulah dipakaikan lagi celana dalam. Mungkin ya dari sekolah bisa menyediakan tisu toilet, nah bisa dipakai sama adik-adik sekalian. Kalau pakai kipas angin boleh nggak ya? Nah terus untuk kalau di rumah nggak perlu, perempuan ini kalian nggak perlu membasuh dengan kayak sabun keputihan gitu ya, kayak apa mereknya ya, Mustika Ratu, Purbasari, itu nggak usah karena itu bakal merusak pH misfi kita. Nah itu bisa jadi kering, bisa jadi terlalu lembab, itu juga merusak, tuh nggak boleh. Terus selama menstruasi, pembalut juga tuh harus rajin diganti. Minimal lah 5 kali nih untuk teteh-teteh yang Islam mungkinnya sebelum ingetin aja jadwal sholat lah ya. Jadi dari pagi-pagi, abis itu siang, abis itu sore ganti lagi gitu. Minimal 4-5 kali dalam sehari itu tuh harus diganti. Jangan udah bocor baru diganti, itu nggak boleh. Jangan nunggu penuh baru diganti, itu juga nggak boleh. Jangan mager, pokoknya harus rajin lah diganti ya untuk pembalut mah. Terus untuk penggunaan untuk juga buang darahnya itu jangan sembarangan ya, karena geleh kan. Nanti siapa tahu abis yang pakai toiletnya siapa, bisa laki-laki, itu juga kan bisa ngundang hal-hal yang aneh gitu kan. Nah terus penggunaan panty liner ini diperbolehkan, tapi tidak boleh lebih dari 4 jam. Nah karena panty liner ini juga tuh bisa bikin lembab. Dia tuh beda bahannya dengan pembalut. Kalau pembalut itu kan lebih tebal ya. Nah kalau panty liner itu tipis. Kalau misalnya teteh-teteh sekalian keputihan terus pakai panty liner dan lama, itu berarti cairan keputihannya itu bakal mengendap di situ juga lama. Nah itu malah jadi bikin bakteri penyakit baru. Nah terus kalau untuk laki-laki itu yang tidak, kalau yang ada nggak sih yang belum disunat di sini? Serius? Ayo bisa menang kayak kupluk tuh. Nah kalau untuk yang jadi sunat itu tarik ya si kupluknya itu ditarik terus dibersihin yang benar. Terus kalau ya untuk yang udah disunat juga tuh harus selalu dibersihin. Jangan abis pipis langsung pakai celana terus pergi, tuh nggak boleh. Karena si bagian yang ujungnya itu kalau kalian nggak bersihin tuh bisa jadi merah, bisa bengkak dan itu sakit nanti. Selanjutnya, nah pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Biasanya dari umur perempuan itu dari 8 sampai 13 tahun, untuk laki-laki dari 9 sampai 14 tahun. Nah untuk perubahan fisik itu udah pasti jelas, tinggi dan berat badannya pasti bertambah. Tapi ada juga sih yang enggak, tapi ya pasti banyak perubahan di dalam dirinya. Terus bakal ada hormon-hormon kayak mungkin jerawat, mungkin tumbuh kumis, laki-laki jenggot, brewok dan semuanya itu. Terus biasanya kalau di masa-masa remaja ini keringat pun bertambah. Terus biasanya tuh bau kelek tuh ya laki-laki. Nah untuk itu juga mandi, harus rajin mandi. Kita harus jaga personal hygiene kita. Jangan sampai masa peralihan ini tuh malah bikin kita jadi gimana ya, malah jadi buruk gitu dirinya kan, karena tumbuh pengeluaran cairan yang berlebih ini. Kita harus lebih jaga diri lagi biar dia tetap oke lah untuk kedepannya. Terus untuk perubahan psikisnya, biasanya perubahan mood dan emosi, apalagi di perempuan nih. Perempuan kalau menuju menstruasi biasanya jadi suka marah-marah, iya nggak? Haliber. Iya. Nah biasanya itu adalah hal yang normal banget ya, karena memang hormon, ada perubahan hormon nih. Kalau misalkan kita mau menstruasi itu memang akan ada perubahan hormon yang bikin kita tuh jadi sensi, pengen marah, padahal nggak ada yang salah, tapi memang pengen marah aja. Terus biasanya kalian ini di umur-umur segini tuh lagi krisis identitas.
lagi mencari jati diri, lagi banyak kepo-keponya. Misalnya nih kayak kita dibahas seks kayak gini, biasanya laki-laki nih suka pada kepo, kayak ngelihat berita, misalkan ngelihat internet terus ada iklan atau ada video, pertama ngelihat dilewat, kedua dilihat kayak, aduh ini apa ya, ketiga dilihat lagi kayak di zoom, nanti lama-lama malah mau nyari sendiri. Nah itu tuh bakal merusak diri kita masing-masing kalau yang gitu tuh. Sebenarnya nggak salah sih ya untuk mengetahui hal itu, karena itu juga kebutuhan biologis. Karena memang di usia seperti ini, di usia kita kayak gini tuh memang kepo, dan sebenarnya sih harus tahu ya. Karena kita juga zaman sekarang ini nggak boleh nol banget, nggak boleh terlalu polos dengan yang namanya seks kayak gini. Karena kalau kita terlalu polos, apalagi perempuan, takutnya kalian dibodohi sama laki-laki, bilangnya nggak apa-apa, itu yang merusak diri kalian gitu. Nah yang laki-laki juga jangan coba-coba buat ngerayu ceweknya untuk ngelakuin hal-hal negatif itu, nggak boleh ya. Contoh videonya gimana teh? Kamu atuh Sekali aja. nah itu nggak boleh, walaupun sekali aja. Jangan coba-coba. Aku tanggung jawab kok. Nah, aduh itu mah prank guys, jangan didengerin. Cuma ngomong kosong bullshit ya, nggak boleh kayak gitu mah, nggak usah didengerin. Nah terus biasanya itu merasa insecure nih. Biasanya karena masa-masa remaja gini, kita nafsu makannya jadi bertambah. Biasanya ada teman-teman yang badannya jadi membesar, ada yang jadi tambah gelap, ada yang banyak bintik-bintik di punggungnya, ada yang garis-garis di pahanya. Nah itu biasanya juga bisa bikin kita tuh jadi insecure, jadi malu. Padahal itu nggak apa-apa, itu kan memang wajar, berarti kita tumbuh. Nah terus dorongan hormon nih, dorongan hormon itu adalah tertariknya ke lawan jenis, itu pun normal, itu nggak apa-apa. Berarti kalian bagus punya ketertarikan sama lawan jenis. Yang nggak boleh itu adalah yang suka sama sesama. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Ada nggak teman-teman yang lebih tertarik sama temannya sendiri daripada sama lawan jenisnya? Yang diam aja tuh biasanya. Diam aja curiga nih. Hati-hati ya teman-teman ya. Zaman sekarang juga tuh nggak kelihatan nih ya, cewek sama cewek ini nggak kelihatan kadang. Ternyata mereka tuh malah pacaran. Zaman sekarang semengerikan itu loh. Kembalinya itu canggih banget gitu. Iya, zaman sekarang itu semengerikan itu. Jadi hati-hati juga nih ya. Jadi normal-normal aja lah ya hidup Maya. Normal aja. Iya. Nah, terus biasanya egois. Kalau anak-anak umur segini tuh egois, pengen selalu menang, pengen selalu kelihatan, pengen selalu nunjukin aku tuh bisa. Nah, itu juga bagus asal di hal yang positif. Untuk slide selanjutnya. Nah, ini perubahan fisik pada perempuan. Apaan tuh? Nah biasanya kalau perempuan ini bentuk perubahan badannya lebih kelihatan. Kadang perempuannya lebih cepat gendut. Apanya? Badannya. Oh, badannya. Itu juga nggak apa-apa, karena itu memang hormon yang memang lagi nafsunya pengen makan terus gitu ya. Dan itu nggak apa-apa banget. Terus kalau perempuan itu pinggulnya melebar, kalian kerasa nggak sih di sini pinggul kalian tuh jadi besar gitu? Ya kan? Kalian belum merasa, coba deh cepat dulu. Nah, ini pasti udah pada semua. Payudara juga mulai membesar. Berarti kalian memang sudah remaja ya, udah pada tumbuh mau jadi orang yang dewasa. Terus putingnya mulai menonjol. Ada nggak teman-teman yang mohon maaf nih? Ada nggak teman-teman yang putingnya mulai menonjol? Ada. Nggak, jawabnya nggak usah teriak-teriak. Biar aku Jawabnya aja. Nah itu juga nggak apa-apa, sebenarnya memang ada yang jika langsung menonjol, ada yang badan itu juga nggak apa-apa. Karena ada terapinya nanti pas kalian lagi hamil gitu ya, itu nanti ada. Terus tumbuh rambut-rambut halus di sekitar tadi daerah misfi. Terus juga tumbuh rambut-rambut halus di ketiak, mungkin di kaki.
Buat kepakai sabun katanya cukurnya Apa? itu kepakai sabun. Cukurnya. Enggak. Oh. Nah, terus untuk perempuan-perempuan ini udah jelas pasti ditandakan dengan menstruasi. Ada nggak teteh-teteh di sini yang belum menstruasi? Udah semua? Dengan diam itu jawabannya. Ya, dengan dia. Gak usah malu sebenarnya lah ya untuk ngebahas yang kayak gini karena ya ini memang Bukan hal tabu lagi. iya udah bukan hal yang Memang harus tabu. mengetahui. Emang kayak gitu kodratnya gitu kan. Nah sekarang yang laki-laki. Nah untuk yang laki-laki nih, biasanya laki-laki yang SD-nya badannya kecil tiba-tiba di SMP SMA tuh langsung pada melejit badannya besar-besar. Nah di bagian bahu nih biasanya cowok-cowok tuh langsung pada melebar gitu bahunya jadi bidang. Terus mulai tumbuh otot, badannya jadi tinggi, besar. Otot. Apa itu? Otot. Aduh bingung ya, gak masuk jokesnya. Terus suaranya biasanya laki-laki itu jadi ya besar. Kalau perempuan kan melengking kan ya? Iya, kalau perempuan melengking karena cowok tumbuh jakur. Ada nggak cowok yang belum tumbuh jakurnya? Coba mana? Semua. Nah, laki-laki juga nih tumbuh rambut-rambut halus di ketiak iya, di kaki iya, di tangan iya. Malah ada yang tumbuh di dada. Saking suburnya, dia si rambut-rambut halusnya itu tumbuh di dada. Malah ada yang tumbuh dari penisnya itu dari mispinya itu sampai ke atas juga ada. Garis khatulistiwa. Ada garis khatulistiwanya ada berjuang apa itu normal, itu wajar. Nah, terus biasanya mispi sama skrotum ini semakin dewasa kalian, warna itu biasanya menjadi semakin gelap. Enggak kayak anak-anak lagi. Biasanya kalau anak-anak warnanya lebih muda kan. Nah, kalau udah seumuran segini, rapi. Ada yang rapi? Nah, biasanya warnanya jadi gelap dan itu gak apa-apa. Terus laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah. Tuh. Slide selanjutnya. Oh iya. Nah, kalau perempuan ini menstruasi, untuk menstruasi teman-teman mungkin bisa download aplikasi yang namanya aplikasi Flow. Nah, itu tuh untuk kayak mendetek jadwal haid kalian tuh kapan. Karena siklus menstruasi tiap perempuan kan berbeda ya, ada 29 hari, ada 30 hari. Nah, teteh-teteh di sini bisa ngecek nih. Jadi kita tuh jadi lebih ngerasa juga loh kayak oh iya bentar lagi aku udah mau haid nih. Kerasa gitu loh. Kayak kalau suka tiba-tiba mau marah, terus udah siap juga prepare untuk beli pembalut. Terus jadi lebih sayang itu loh sama diri sendiri setelah aplikasi itu, jadi kayak lebih perhatiin aja hal yang sebelumnya nggak kita perhatiin kapan darah itu keluar, jadi kita perhatiin itu jadi kita lebih sayang itu loh sama diri sendiri. Lebih persiapan juga. Iya, jadi lebih Intinya pengalaman kayak gitu ada ya. Iya. Nah, perempuan yang sudah mengalami menstruasi berarti sudah memasuki masa pubertas, sudah menghasilkan sel telur atau ovum yang jika melakukan hubungan seksual meskipun sekali itu akan mengakibatkan kehamilan. Jadi hati-hati lagi nih buat teteh-teteh ya. Nah, slide selanjutnya ini personal hygiene tadi. Ya sama lah kayak tadi yang menjaga kebersihan, mandi, dijaga makanannya, jangan makan seblak terus rajin olahraga juga, tidur istirahat yang teratur. Nah untuk laki-laki kan tadi ditandai dengan mimpi basah. Mimpi basah, laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah berarti sudah memasuki masa pubertas, yang berarti sudah menghasilkan cairan sperma. Nah, yang walaupun melakukan satu kali itu bisa mengakibatkan kehamilan ya untuk perempuan. Jadi hati-hatilah ini Maya. Kalau untuk dijaga, yang perempuan menjaga diri, yang laki-laki menjaga biar enggak merusak perempuan. Yang perempuan juga jangan gatel ya teman-temannya. Malah kalian lagi yang ngajak kan bingung. Aduh, gimana itu biasa hati itu. Nah,
Selanjutnya ini kita ngebahas tentang seksualitas. Lu kayaknya nggak pada semangat nih. Mau semangatin lagi lo? Oke. Wes. Kurang semangat ah. Wes. Oke. Semangat lagi. Aduh, Kurang lah. Gimana dong kasih snack? Mau snack kak? Tapi mantuk snacknya. Oh? Snack kan? Udah gini belum? Belum? Yang belum gini yang udah gini aja tuh. Oke, lanjut teteh. Nah, di sini seks itu adalah artinya seks itu artinya jenis kelamin ya, teman-teman ya. Seks itu artinya jenis kelamin. Nah, seksualitas adalah bagian dari diri manusia mengenai jenis kelamin, identitas gender, peran, orientasi seksual, kenikmatan, kemesraan, dan reproduksi. Terus, nah di sini setiap manusia itu memiliki orientasi seksualitas yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada heteroseksual yang tidak tertarik pada jenis kelamin. Jadi mereka tuh gak suka. Terus ada juga yang homoseksual yang cuma tertarik itu sama satu lawan jenis, kayak perempuan aja, laki-laki sama laki-laki aja. Nah, terus satu lagi tuh ada yang namanya biseksual, yaitu suka sama dua-duanya. Dia sama perempuan dia suka, dia sama laki-laki juga dia suka. Ini tuh nggak boleh. Apa yang dibahas? Maruk gitu mah. Nah, kalau untuk laki-laki ini dipengaruhi oleh hormon testosteron dan perempuan itu adalah hormon estrogen. Mungkin nggak usah terlalu dibahas juga ya, karena nggak mengerti gitu untuk kesana terlalu dalam. Nah, di sini perilaku seksual remaja dalam pacaran. Nih, pacaran. Siapa nih? Ada nggak teman-teman di sini yang pacaran nih? Pacaran yang tiap malam ngedit mulu. Yang pacarnya satu ruangan ini ada? Oh, teteh yang ini cina. Mana pacar kamu? Mana tuh pacarnya? Aduh, Bu, ini mah Bu. Oh, Pak. Harus di sini ya, Bu. Pacarnya ini. Pakai naon jadi nak? Tip X. Oke, dulu. Nah, hubungan seks sebelum menikah itu dimulai dari pacaran itu biasanya dari mulai pegangan tangan. Ya, dari pegangan tangan, nanti rangkul-rangkulan, peluk-pelukan, mulai cium-cium pipi, cium-cium kening, nanti ngeraba-raba. Udah itu mah kalau udah nyampe sana udah ada. Nih, di sini perilaku pacaran beresiko. Ada KNPI. K-nya itu adalah kissing. Kissing ini adalah mencium dengan hasrat seksual. Nah, terus ada necking, yaitu adalah mencium di bagian leher yang merangsang di bagian telinga belakang. Laki ini biasanya merangsang bagian telinga belakang ini. Tinggi. Ya. Tinggi dulu deh. Biar aman. Nah, terus untuk ini P itu adalah petting. Petting ini juga biasanya sering dilakukan sama orang-orang yang kepo, yaitu adalah kegiatan saling menggesek walaupun masih menggunakan pakaian. Nah, itu nggak boleh. Misalkan istri KKB. Nah, terus ada intercourse, yaitu melakukan hubungan seksual setubuh selayaknya suami istri. Itu adalah perilaku pacaran beresiko. Nah, ini seks pranikah banyak mengakibatkan kerugian bagi remaja, yaitu perasaan berdosa. Jelas ya teman-teman ya, ngelakuin hal yang kayak gitu tuh pasti kalian mungkin ngerasa nikmat pada saat ngelakuinnya, tapi setelahnya pasti ngerasa bersalah, takut ketahuan orang tua, takut ketahuan teman, takut ketahuan ibu, takut nanti dikeluarin dari sekolah, merusak nama baik keluarga, gak dipercaya lagi sama orang-orang sekitar, diomongin sama tetangga, itu udah pasti. Nah, terus karena secara fisik perempuan ini di umur sekali kayak kalian gini ya, belum siap untuk yang namanya hamil dan melahirkan, karena memang belum siap. Kalian tuh masih terlalu dini untuk melakukan hal itu dan merasakan yang namanya hamil itu terlalu dini. Jadi mohon untuk sekali lagi diulang terus diulang, mohon untuk menjaga diri kalian masing-masing. Nah, terus kalau di laki-laki di umur segini emang kalian udah sanggup untuk membiayain hidup wanita, anak orang lain, iya. Nah, terus dampak juga ke bayi. Misalkan kalian mau menjaga bayinya, misalkan yang laki-laki sanggup
juga hayu pengen ngehidupin bayi itu. Nah itu tuh yang lahir tuh belum tentu dia tuh akan lahir dengan sehat selamat gitu ya, karena umur kayak gini organ reproduksi itu belum kuat, belum tentu lahir bayinya dengan sehat. Siapa tahu kepalanya kenapa-napa, atau badannya kenapa-napa, atau dia lahir dengan keadaan yang kecil, atau lahir dengan prematur atau belum waktunya. Nah, terus pasti kan akan diberhentikan dari sekolah, bekerja pun jadi terbatas, karena sekarang pekerjaan itu biasanya dengan syarat belum menikah. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu mah, mau ngapain lagi kita ya, susah-susah kita sekolah 12 tahun, terus malah rusak cita-cita kita hanya dengan hal yang enak sekali itu. Nah itu nggak boleh, dan rentan terkena infeksi menular seksual dan AIDS. Nah di sini untuk menghindari seks bebas ini, mendekatkan diri dengan agama, ya untuk sholatlah 5 waktu, berdoa, minta ijabah, dijauhkan dari orang-orang yang buat kita rugi. Terus selektif dalam memilih teman. Kita jangan milih teman yang karena dia keren kelihatannya tapi ternyata pergaulannya aneh, mending gak usah aja. Terus berpendirian yang kokoh, teguh sama pendirian kalian, jaga diri kalian sendiri. Jangan hanya karena nih pacar aku nih, dia ganteng, dia baik, aku mau jadi istri dia, atau aku mau jadi pasangan seumur hidup dia. Jangan cuma karena itu pendirian kita malah kokoh, kita malah ngasih mahkota itu tuh nggak boleh juga. Perbanyak kegiatan positif, selalu ingat sama orang tua. Pokoknya itu nomor 1 tuh, Tuhan sama orang tua tuh harus selalu kita ingat. Pokoknya Maya, karena kalau kita lakuin hal itu pasti ingat mama nggak sih? Kayak pasti takut gak sih? Aduh mama, aduh apa gitu. Intinya nggak tenang gitu ya. Iya pasti nggak akan tenang. Nah terus ada nih penyakit menular seksual, ini yang di laki-laki. Biasanya laki-laki itu kalau penyakitnya itu adalah kencing nanah atau gonore. Nah itu rasanya tuh pedih, panas, gak enak. Karena aku pernah dapet pasien umur 17 tahun, dia laki-laki datang dengan keluhan dia kencing nanah. Bilangnya sih belum pernah, tapi nggak mungkin hal yang kayak gitu, nggak mungkin kalau belum pernah. Itu benar-benar keadaan itu merah, terus nanahnya tuh yang kuning, yang aduh udah itu mah susah ya. Udah nggak pokoknya nggak kebayang lah gitu. Itu pipis sakit, ngapa-ngapain sakit, duduk sakit. Makanya jangan hobi jajan. Kita nggak tahu nih perempuan yang kita jajan itu ternyata apa enggak, kan kita nggak tahu. Nah terus juga ini ada infeksi perempuan, ini perempuan biasanya nih infeksi chlamydia ini. Terus juga ada herpes. Herpes ini nggak cuma di alat kelamin aja, biasanya juga ada di bibir. Karena oral seks itu bisa juga menular ke bibir di sekitar mulut. Nah untuk selanjutnya mungkin karena aku sudah kebanyakan ngomong di sini, mungkin teman-teman juga udah bosan, mungkin bisa dilanjutkan lagi sama Akang Dada. Oke, bisa. Terima kasih Teteh, siapa nih? Teteh Cintaku sudah memberikan waktu. Kita bareng-bareng ya, kita meng-cover aja, kita saling belajar juga. Oke teman-teman semua, barusan kita membahas apa? Sudah membahas terowongan yang paling dalam, terus sudah membahas apa tuh? Ya seperti itulah, membahas pistol 2 teror gitu kan. Sudah membahas pokoknya yang seperti itu. Intinya ini yang sudah merokok pasti kerasa lah, udah candu kayak gitu, pengen apapun juga pasti dilakukan. Bahkan apa ya, cara-cara yang dilarang juga gitu ya, pasti dilakukan. Nah, lanjut studi banding. Nah, tahap ketergantungan nafsa, kompromi, coba-coba yang tadi disebutkan, gejala ketergantungan nafsa, keinginan kuat, kesulitan mengendalikan penggunaan nafsa, terjadi gejala putus asa, dan lain hal sebagainya. Intinya udah ngerti ya apa akibat menggunakan nafsa ini. Nah, ini contohnya ya, contoh penyalahgunaan. Nah, gejalanya bisa dilihat, gejala penyalahgunaan mata berair, hidung berlendir ataupun iritasi dan lain sebagainya.
tremor, panikan gitu ya kan. Di sini ada yang panikan nggak? Nggak ada ya, tremor juga kayak gitu. Ini akibatnya, terus kram kayak gitu. Ya, oke. Nah, tahu yang kram nggak? Nah, kayak gitu, kematian prematur, disaturasi dan lain hal sebagainya. Oke, lanjut. Nah, contoh penyalahgunaan juga klasifikasinya, contohnya berapa triwulan, LSD dan lain hal sebagainya. Gejalanya banyak lah. Nah, ketahui, pahami kerugiannya dan kerugiannya. Ketahuilah bahwasanya itu hal-hal yang dilarang untuk disalahgunakan. Pahami apa sih kerugiannya. Makanya kita harus tahu nih sebab, akibat, dan akibatnya bagaimana ke kitanya, feedbacknya bakal gimana kalau kita menggunakan nafsu kayak gitu. Nah, masa remaja adalah masa eksplorasi seksual. Makanya kita harus menjaga diri kita sendiri. Kita sayangilah orang yang sayang kepada kita, diri kita sendiri, orang tua kita, teman-teman kita harus menyayangi. Bahwasanya jika kita akan melakukan salah, ingatlah orang tua kita. Ya, barudak cekasarna. Kolot mah nepikeun kaneangan duitnya, butenya bahasa kieunya supaya lebih akrab lah. Kolot mah nepikeun ka nanggung ya. Bapak urang gitu. Mama urang nyusul ge kieu, brodak bekas soeng bajuna teh. Lebih gitu ya, budak sadayana rencana sadayana, tapi nah orang teu nyaah ka kolot, nah orang teu mikir ka hareupna, nah orang teu beremot deui ka hareupna, urang bakal kumaha? Ya urang teh moal kieu wae atuh, nah hari kitu wae, teu asal mah, urang teh moal kitu wae, urang teh kudu maju, apalagi perempuan. Dalam hal berpendidikan harus lebih maju juga perempuan itu. Kenapa? Perempuan itu sebuah madrasatul ula, sekolah pertama untuk anak-anaknya. Apapun anak itu seperti apa, bagaimana orang tuanya. Gitu ya teman-teman semua. Jadi kita harus berpikir ke depan, bagaimana ke depan, tapi kita fokus apa yang kita lakukan sekarang. Gitu aja sih. Jadi teman-teman semua, yuk kita bareng-bareng kita cairkan lagi, perkuat lagi jiwa kita untuk memajukan masa depan kita. Dengan fokus masa kini, kita bangun masa kini untuk masa depan. Jangan kita memikirkan masa depan, tapi sekarang kita nggak melakukan apa-apa, rebahan, terus main-main mulu, kerjaan nggak ada. Ya kita minimal belajar, fokus, belajar benar-benar. Orang tua itu bukan membutuhkan harta, orang tua itu bukan membutuhkan jabatan. Apa yang dibutuhkan orang tua? Akhlak baik kita kepada orang tua. Bagaimana feedback kita kepada orang tua, itu terbayarkan. Itulah teman-teman semua ya. Terima kasih teman-teman semua. Maaf kalau misalkan ada kata-kata ataupun ada salah kata dari saya, dari teman-teman saya, ataupun dalam hal apapun juga. Intinya teman-teman semua harus semangat belajar juga. Yuk kita bareng-bareng gali ilmu yang dalam. Terus kita ingat-ingat lagi apa yang sudah dilakukan sekarang, apa yang sudah dilakukan ke belakang-belakang. Jika ada yang salah, yuk kita berbagi kembali niat kita untuk belajar. Akhirnya belajar, nanti kita amalkan. Ilmu itu tidak terasa sekarang, tapi nanti sudah selesai. Sudah selesai. Itu mungkin ya teman-teman semua. Ada yang mau tanya? Wes. Oke teman-teman semua, dari saya terima kasih atas perhatiannya, dan Bapak Guru juga ya Bapak dan Ibu Guru yang sudah berkenan hadir. Terima kasih sudah memperhatikan. Dari saya apa? Oke, dari saya materinya segitu dulu ya. Sekarang kita mau permainan tanya jawab dulu ya. Ya udah silakan. Oke, dari saya
materinya kayak gitu dari saya, dari teknik cinta juga. Segitu aja sih. Ada yang mau Materi itu gak perlu banyak-banyak, yang penting paham gitu. Oke, barangkali teman-teman nih mau tanyain berapa di batas nggak? 3 pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya. Oke? Silakan acungkan tangan dulu. Tuh, 2, 3. Ya, jangan malu-malu, tunjukkan ke Kenapa ini? Oke, Teteh mau tanya, silakan. Sebutkan nama dulu, terus pas berdiri, sebutkan nama. Ente, ya bikin ente. Ayo nanya. Ayo, yang mau nanya, gak apa-apa. Mau dalam materi ini ataupun luar materi juga gak apa-apa. Misalkan kan tadi itu kita kan gak boleh melakukan hal-hal yang negatif ya, kayak melakukan hubungan di luar pernikahan, terus mengonsumsi nafsa. Kira-kira nih untuk misalkan adik-adik di sini yang masih usianya 17, masih usia anak gitu ya, hal-hal positif apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan? Karena kan di umur-umur masih sekolah ini adalah waktu-waktu yang bagus untuk nge-explore kemampuan diri kita masing-masing. Misalkan ada yang jago futsal, wah kayaknya saya ikut SSB kali ya. Lebih mengarahkan yang positif lah. Kira-kira hal-hal positif apa aja nih Kang Dadang atau Teh Cinta yang bisa dilakukan untuk usia-usia remaja? Banyak. Oke, silakan yang mau bertanya, terbuka banget. Ya, teman-teman semua. Ya teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Gak ada? Ya udah, kita. Malah kita yang ditanya. Oke, silakan Kang. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sorry teman-teman. Oke, sebutkan nama lain aja Kang. Ke depan aja. Mau ke depan aja? Oke, gak apa-apa. Ayo, ke depan enggak? Ke depan. Oke, gak apa-apa. Yang kedengaran lah. Yang kedengaran. Nama saya Rudi dari kelas 12 TPSM. Pertanyaan saya, ini kalau angkat beban ngaruh nggak ke masa pertumbuhan? Oke. Ada lagi nggak? Dari teman-teman laki-laki nih? Gak ada. Dari perempuan? Tadi teh dari Arudi. Oke, mau langsung jawab aja deh. Tadi tuh Pertanyaannya, apakah olahraga akan beban mempengaruhi ke dalam pertumbuhan atau gimana? Pertanyaannya itu. kalau ke pertumbuhan sih itu lebih ke ini ya, kayak otot sih. Ya. Jadi lebih sehat ya pastinya. Ya. Oke, gini aja sih. Kalau angkat beban itu ngaruh banget ke pertumbuhan, bukan pengembangan. Kalau pengembangan ngaruhnya susah naik. Maksudnya mungkin ke ini enggak sih, kayak angkat beban itu berpengaruh ke organ reproduksi laki-laki bisa? Kayak gitu ataupun tinggi, gimana maksudnya? Tinggi. Oh iya, berpengaruh banget karena itu kan beban, gitu. Kalau masa sekarang, nah nanti kalau mau ini kan masih masa pertumbuhan. Kalau kayaknya kalau untuk masa pertumbuhan tuh bukan angkat beban ya. Kalau misalnya kalian pengen tinggi, Iya, pengen tinggi itu renang. Apa? Oh, kayu. Oh, maksudnya tingginya tuh terhambat. Akan menyebabkan pertumbuhan yang terhambat. Oh, gitu. Ya, seperti itu. Biasanya sih Apa? jadi harus diseimbangkan. Iya sih, memang akan terhambat karena kita itu masih dalam masa pertumbuhan. Nanti kalau misalnya umur tulang
juga tuh kalau keseringan ngangkat berat. Kalau berlebihan itu bakal susah juga, akan terendam juga. Biasanya kalau misalkan nggak mau terganggu dengan pertumbuhan, nge-gym itu di usia 25 tahun biasanya. Ini mah akan memang kerjanya berat. Iya. Nge-gym. Ya. Karena dia suka nge-gym, itu akan Iya sih, akan sedikit mempengaruhi dalam pertumbuhan dan pengembangan. Tapi asal semuanya seimbang, lari, makan, olahraga, istirahat yang cukup, insya Allah itu badan anaknya bagus-bagus aja. Intinya pola makan dan pola hidupnya teratur. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Katanya Apa? Cara naikin hormon testosteron. Gimana tuh? passwordnya apa sih? Jauh. Gak apa sedikit aja. laki-laki makan gampang ya. Untuk maksudnya tuh ejakulasi dininya tuh mudah. Dengan nonton, dengan lihat perempuan yang semang dikit aja tuh cowok gampang ereksinya. Itu meningkatkan hormon testosteron itu namanya. Jadi kayak gitu ya, Kak Rudi, Kang Rudi, akang dan kakak. Tadi yang nanya siapa tadi berdua? Boleh berdiri, ini aku ada hadiah. Siapa nih yang nanya? Siapa tadi yang nanya? Yang nanya testosteron tadi siapa? Oh, mas pertanyaannya kamu? Oh, janganlah yang lain. Pengen dipoto dulu teh. Salah tuh yang mau nanya. Yo, yang mau nanya nih, ini ada hadiah nih, gimana? Ini ceweknya nih. Oh, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Kalau ada tiga nih, ada tiga beseknya. Ada tiga nih. Kita satu. Ayo jalan. Ayo. Nih dari cewek. Ada enggak? Gak apa-apa nanya aja. Abi mah kayak nanya weh, tapi Abi mah kayak nyuruh ngumpul, enggak. So, ayo bertanya, oh enggak? Oke silakan berdiri. Berdiri. Hah? Boleh, tapi pakai mic ya. Yang mana? Yang itu. Dengan siapa? Luangkan Sony. Mutia. Teh Mutia. Ada stopan nggak di sananya? Lu kira jalan ke apa-apa? Oke, macet-macet yang itu ya masalahnya. Oke kan jawab. Terima kasih Teh Mutia. Pertanyaan. Langsung lagi. Oke. Potong. Atau nanti semua. Siapa nih? Mau tanya? Ini mau tanya atau mau hadiahnya? Berdiri aja. Ya berdiri dong. Oke, silakan. Boleh. Ini apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya teh? Silakan. Efek keseringan menani. Ya. Terus? Jangan sulit dong. Masa ini emang ejakulasi dini. Mau sekarang enggak ini? Ya,
Terima kasih. Nanti bagi-bagi ya. Oke. Makasih ya buat pertanyaannya tadi Kak Mutia sama Kang Mutia, Kang Afdal, terus siapa tuh? Kang Rudi. Nah pertanyaannya bagus nih ya buat tetehnya tadi. Kalau menstruasi suka mendet-mendet yang macet-macet, ada hari ini banyak, besoknya nggak ada, besoknya ada lagi gitu. Itu kan di umur segini memang belum ini ya, belum terlalu lancar ya Teh ya memang. Karena biasanya kita baru ngerasain lancar itu pas kita usia sekitar 20-an. Kita udah bisa ngerasain kayak tadi apa sih download coba ya. Tadi bisa download di aplikasi namanya Flow. Di situ tuh bakal kelihatan kita tuh haid itu udah berapa hari, sampai hari keberapa, mulainya kapan, masa suburnya kapan, itu bakal kelihatan semua. Nah kalau yang mendet-mendet kayak gitu, coba teteh dilihat lagi hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, teteh makannya kayak gimana, pola istirahatnya kayak gimana, makanannya sehat-sehat gak nih? Kalau makannya seblak terus, pedes terus, kayak gitu juga nggak baik. Pola istirahatnya juga diatur, tidurnya diatur, jangan terlalu capek. Dan itu juga berpengaruh sama menstruasi kita, siklus menstruasi kita. Biasanya yang nggak apa-apa sih sebenarnya mah ya umur segini, asal nggak misalkan sekarang kita haid terus besoknya nggak ada, seminggu nggak ada, tapi muncul lagi, nah itu baru yang harus diwaspadai. Kalau misalkan dalam waktu 1 minggu itu ada yang banyak, ada yang gitu, itu masih nggak apa-apa. Iya. Nah untuk tadi apa tadi namanya? Keseringan COLI. Yang keseringan itu Mungkin yang sering coba. yang sering cobli ya. Nah itu tuh bisa merusak fungsi sperma kalau kalian mau tahu. Buat cowok-cowok yang sekarang keseringan ngeluarin ejakulasi dini atau cobli tadi, itu bakal ngurangin fungsi sperma kalian di masa yang akan mendatang. Nah itu tuh bakal merusak fungsi sperma kalian. Nanti tuh pas giliran kalian udah punya istri, si fungsi spermanya tuh gak akan berjalan dengan baik gitu. Bisa jadi keluarnya sedikit, bisa jadi pergerakan spermanya tuh lambat. Fungsi pas dia udah mau nyampe si imbung telurnya tuh malah gak jalan. Itu tuh gak boleh sebenarnya. Diminimalisir ya dari sekarang ya. Misalkan yang sebulan sekali lah itu mah, karena itu kan ini ya kebutuhan biologis sama kayak perempuan. Kalau perempuan tapi keluar sendiri, nah laki-laki juga sebenarnya bisa keluar sendiri karena pasti bakal ada mimpi basah terus biasanya kalau udah penuh. Jadi pokoknya dikurangi lah ya, untuk ukuran segini jangan sering-sering lah lagi. Intinya janganlah gitu ya, meskipun sekali juga jangan, karena ya dalam agama juga katakan jangan. Kayak gitu ya, walaupun kalian pakai tangan sendiri, itu kan ada ngerasa kenikmatan ya. Kenikmatan itu tuh candu, kalau urusan seks mah candu. Walaupun itu sama diri sendiri tuh kurangilah, walaupun itu kebutuhan biologis tapi harus dikurangi. Nanti juga kan bakalan keluar sendiri nanti pas lewat mimpi basah gitu kan. Jangan sengaja aja lah kayak gitu. Gak boleh juga, gak baik juga. Nanti kalau gak sengaja gak apa-apa, pas gak cewek, aduh gak sengaja basah. Gak gitu cara ya. Mungkin itu ya jawaban dari kami. Iya, mungkin ya lebih dan kurangnya mohon dimaafkannya. Masih dalam proses belajar juga, kita di sini masih mahasiswa. Sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar. Mau foto dulu nggak yang dapat hadiah? Oh iya boleh. Boleh dong, dapat dong yang dapat hadiah. Yang tanya, yuk tetehnya temu dia. Yuk. Aludi, ayo ayo. Nah, untuk dokumentasi aja sih. Yuk. Abang, ayo. Gak apa-apa. Saya bawa kresek kok, malu. Ayo, gak apa-apa, buat dokumentasi aja. Di bawah itunya. Gak bakal diambil kali kok.
Sini aja kamu Pak. Foto ya, 1. Samping senadu. Terima kasih ya Rudi, semoga pengajiannya bermanfaat ya, semoga lancar semua. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah aktif ya, aktif bertanya. Semoga menjadikan sebuah acuan untuk motivasi juga, bahwasanya jika kita harus aktif itu akan habis kuat 120. Habis angkat beban itu sebenarnya. Jadi gitu ya Pak. Dan yuk, mungkin oke, mungkin sekiannya dari saya ataupun dari kami. Untuk selanjutnya kelas 11 boleh keluar duluan. Kita mau konsultasi sama kelas 12 dan secara lebih mendalam. Terima kasih teman-teman semua ya, kelas 11 semangat terus, semangat belajar.